Ya, mungkin langsung saja Mbak Iim saya serahkan ke Mbak Iim ya, tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu, mungkin udah pada kenal nih, Kak Sabina juga udah kenal sama Mbak Iim ya. Nah, baik, panel kita sudah masuki panel 108 dengan tema State Feminism melampaui gender mainstreaming dan partisipasi perempuan. Akan ada 4 presenter ya hari ini, dan chair kita adalah Mbak Iim Halimatus Sa'diyah PhD dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Waktu saya serahkan, forum saya serahkan sebenarnya ke Mbak Iim untuk melid panel kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ira atas perkenalan singkatnya. Mungkin tanpa panjang lebar ya, supaya kita punya waktu lebih banyak untuk ngobrol gitu ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya akan sharing. Saya Im Halimatus Sa'diyah. Kita akan mulai saja dengan presenter pertama ya, sesuai dengan urutan saja. Waktunya tadi 15 menit, nanti pas 3 menit saya akan langsung warning gitu, mohon maaf. Silakan mungkin untuk presenter pertama. Oke, baik. Apakah sudah terlihat untuk share yang saya, untuk screen yang saya share, teman-teman? Ya, oke. Baik, baik. Terima kasih banyak, Mbak Iim. Halo teman-teman semua, selamat siang menjelang sore. Jadi saya Fitri Nisa dan di sini ada partner untuk menulis saya yaitu Syabia. Jadi fokus dari studi yang ingin kami presentasikan adalah tentang PKK yang berjudul Memberi Beban atau Kuasa. Nah, sebagai overview dari studi ini, jadi studi ini sebagian besar memang memakai secondary literature review gitu ya, tetapi tidak memupuk kemungkinan ada findings yang juga kita masukkan ke dalam studi ini. Karena saya dan juga Syabia memang sedang membawakan studi yang serupa gitu. Nah, sebagai overview lanjutan, kita membahas PKK tidak lengkap rasanya apabila kita tidak mengetahui gitu ya tentang sejarah dari PKK itu sendiri. Jadi sebagai gambaran umum di tahun 1960 sampai 1980, PKK ini memang dibuat sengaja oleh pemerintah Orde Baru ya, Soeharto, untuk melaksanakan program-program nasional dengan bantuan PKK di tingkat desa gitu ya. Nah, PKK itu sendiri pada saat itu berstatus sebagai organisasi yang mendapatkan sponsor dari pemerintah. Nah, tetapi kemudian di tahun 1990 pada saat adanya perubahan ke desentralisasi, kemudian juga otonomi daerah, PKK kemudian didorong oleh pemerintah untuk menerapkan sistem kemitraan, yang berarti bahwa PKK diajak untuk melebarkan ruangnya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk mendapatkan dana tambahan. Tetapi bukan cuma hanya untuk menambahkan dana gitu ya bagi PKK, tetapi juga untuk mengoptimalisasi kegiatan-kegiatan yang ada di PKK. Tetapi kemudian yang jadi pertanyaan kami, apakah skema kemitraan ini membuat sistem yang ada di PKK itu menjadi lebih baik? Karena dari yang kita lihat skema ketika PKK itu mendapatkan dana yang penuh dari pemerintah itu masih banyak celah gitu. Contohnya misalnya ada desentralisasi, adanya ketimpangan horizontal, kualitas PKK yang ada di Jakarta dan juga NTT itu dari segi demografi, kualitas kuantitas itu masih sangat jomplang. Kemudian masih banyak ditemui bahwa pemerintah daerah belum memiliki political will yang kuat untuk mendorong program-program PKK dan juga mendanai dana-dana PKK. Kita juga masih menemukan bahwa banyak dana yang harusnya dikasih ke PKK kemudian dikorupsi. Nah, bukan hanya itu, dari sini kita juga melihat bagaimana sih penghargaan kerja perawatan komunitas oleh negara gitu ya melalui berbagai macam literatur. Nah, kita menemukan bahwa untuk kerja perawatan komunitas itu masih berhubungan dengan pekerjaan perempuan yang dinegasikan sebagai pekerjaan yang telah datang dari kodrat perempuan dan maka dari itu menjadi lumrah apabila pekerjaan perawatan tidak dihargai gitu ya sebagai bagian dari peran produksi. Padahal kalau misalnya kita melihat dari Moser ada 3 peran perempuan, bukan hanya soal
soal reproduksi, produksi, tetapi juga tentang managing community role yang memang dilakukan oleh para kader-kader PKK ini. Maka dari itu seharusnya role ketiga perempuan ini juga selayaknya dihargai, direkognisi secara penuh. Tetapi kalau misalnya dilihat dari literatur Bu Surya Kusuma, Newberry, Sucipto, dan juga Adelina, di sini terlihat bahwa negara masih belum sepenuhnya melihat kerja perawatan perempuan itu sebagai pekerjaan yang patut dihargai. Lanjut, Syabia. Ya, terima kasih Fitri. Jadi setelah rangkaian literatur yang kami baca, kemudian juga melihat bahwa skema kemitraan ini tampaknya urgent gitu ya untuk kita ketengahkan. Kami melihat bahwa studi ini sepertinya penting karena bisa menambah pembahasan soal kerja perawatan komunitas dalam organisasi perempuan semi pemerintah seperti PKK yang masih kurang diulas. Karena kami melihat selain literatur yang sudah kami sebutkan, beberapa tuh masih berupa temuan-temuan yang sifatnya normatif dan malah mengiyakan terkait dengan nilai-nilai pasar di PKK itu sendiri. Kemudian yang kedua, kami juga merasa urgent bahwa kemitraan dan relasinya dengan kerja perawatan komunitas itu perlu didudukan dalam konteks kapitalisme yang saat ini sedang berlangsung gitu ya, dan merambah ke reproduksi sosial yang diasosiasikan oleh perempuan gitu, di mana ada konteks neoliberalisme dan juga ada krisis perawatan, crisis of care yang masih belum berbasis pada pemenuhan hak yang layak bagi pekerja perawatan komunitas. Dan dari sini kami pun menggunakan 2 pertanyaan penelitian sebagai guiding studi kami ini. Yang pertama, bagaimana skema kemitraan dalam PKK berdampak pada penghargaan kerja perawatan masyarakat. Kemudian juga bagaimana sih kader PKK tingkat desa atau kelurahan menyikapi skema kemitraan ini. Ya, Fitri, kembali. Nah, kemudian apa sih konsep besar yang memang kita gunakan gitu ya untuk menjelaskan proses kemitraan, kemudian apa implikasinya gitu. Nah, kita melihat bahwa konsep dari path dependency ini bisa menjadi jawaban akan semua itu. Dari path dependency ini kita belajar bahwa meskipun satu institusi mengalami perubahan, tetapi kemudian ada hal-hal yang sengaja memang tidak diubah oleh institusi tersebut karena ada hidden agenda. Nah, hidden agenda itu memang sengaja dibuat oleh aktor-aktor yang ada di dalam institusi tersebut. Nah, maka dari itu apabila memang kemitraan ini ditunjukkan untuk mengoptimalisasi kegiatan PKK, juga adanya usaha untuk membuat kualitas dari kader PKK-nya itu menjadi lebih baik, itu sepertinya kurang gitu ya, karena menurut Mahoney, Jelek, Kwak, dan juga Truth gitu, mereka mengatakan bahwa ini bukan cuma soal perubahan yang mengarahkan kepada efisiensi atau meningkatkan kualitas, tetapi juga ada usaha untuk mempertahankan legitimasi dan sosialisasi institusi dari agenda terselubung di dalamnya. Maka dari itu yang menggiring kita pada pertanyaan awal, bagaimana sebenarnya skema kemitraan ini dalam PKK berdampak pada penghargaan kerja perawatan masyarakat. Kita melihat bahwa kemitraan itu kemudian bukan dimaknai sebagai perubahan yang benar-benar merubah dan merubah penghargaan kerja perempuan, karena ternyata kemitraan ini ya tetap saja mempertahankan pattern-pattern dari PKK yang sejak dulu dibuat sejak Orde Baru gitu. Terlihatnya dari mana? Dari struktur organisasi, dari isi 10 program PKK yang masih sangat lekat pada kegiatan yang dianggap kegiatan perempuan, skema hubungan kemitraan yang masih sangat hierarkis, melalui tahapan-tahapan birokrasi yang panjang, dan kebijakan dan regulasi yang masih membatasi ruang gerak PKK. Karena pada akhirnya kemitraan PKK itu dituliskan tidak harus berasaskan non-profit, netral tidak berpihak gitu ya. Dan implikasi lanjutannya apa? Implikasi lanjutannya itu bahwa meskipun memang kemitraan tidak menunjukkan perubahan, tapi kemudian memang PKK diberikan perluasan keberagaman jenis aktor yang bisa menjadi mitra. Tetapi implikasi selanjutnya itu karena hubungan PKK dengan aktor-aktor selain pemerintah ini yang membuka kemungkinan lainnya akan marketisasi organisasi PKK dan juga kader di dalamnya, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syabia. Ya,
Jadi untuk marketisasi dan kepentingan aktor tertentu, ini sebenarnya disclaimer dulu karena memang sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum skema kemitraan, tapi memang di era neoliberalisme semakin diserahkan terutama kepada private sector gitu ya, kepada sektor-sektor yang swasta gitu. Dan saya baca cepat saja, mungkin nanti kita bisa berdiskusi di Q&A. Ada beberapa hal yang kami lihat sebagai gejala marketisasi tersebut, misalkan logika pasar bahwa skema kemitraan sendiri dibangunnya dari narasi bahwa ibu-ibu itu punya banyak waktu luang, sehingga waktu luang itu harus dikaryakan sebagai peluang ekonomi untuk mencari kemitraan-kemitraan baru gitu yang bisa memberikan pendanaan bagi mereka. Padahal sebenarnya di dalam waktu luang tersebut dan di dalam pengkaryaan waktu luang tersebut ada emotional labor yang besar dan tidak dihargai oleh pemerintah gitu dan tidak pula mendapatkan perlindungan sosial. Kemudian yang kedua, ketergantungan. Kami banyak melihat bahwa program kemitraan itu juga skemanya skema CSR yang memberikan bantuan dana maupun fasilitas ya. Dan kita mungkin banyak di sini yang familiar bahwa ketika ada kata bantuan itu pasti tidak lepas dari kata ketergantungan gitu, dan bahwa permasalahan struktural tidak dientaskan secara maksimal. Dan kami misalkan melihat kasus ini dari kasus pemberian pemberian obat-obatan maupun pemeriksaan kesehatan gratis di Obi Selatan gitu ya. Mereka diberikan obat-obatan dan fasilitas tersebut ketika infrastruktur kesehatannya diberikan lebih lanjut, dan perusahaan yang membantu pemeriksaan kesehatan itu adalah perusahaan nikel yang erat dengan ekstraktivisme dalam daerah di daerah itu gitu. Kemudian juga masih terkait dengan ketergantungan, ada juga pergeseran pemenuhan kebutuhan pergeseran pemenuhan kebutuhan ke pasar atau pendalaman ke pasar gitu ya. Bahwa dengan adanya kemitraan ada beberapa masyarakat yang tadinya tidak memenuhi kebutuhannya sepenuhnya dari pasar, tapi kemudian bergeser. Ini kasusnya misalkan ini publikasi yang terkait sebenarnya dengan food estate, tapi ada PKK-nya. Di situ misalkan kasus di Manuhing Raya, Kalimantan Tengah, ibu-ibu di sana diajak untuk menanami pekarangan dengan benih-benih hibrida gitu. Padahal ibu-ibu di sana adalah petani hutan yang biasanya berladang di tengah hutan gitu. Dan kita tahu bahwa benih hibrida, 3 menit lagi ya, Mbak. pupuk, pestisida itu didapatkan dari pasar. Kemudian soal tenaga kerja murah, ini banyak diulas ya dari literatur sebelumnya, tapi skema PKK dan kemitraan itu akhirnya menjadi wadah untuk ekstraksi tenaga kerja murah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibayar dengan lebih layak gitu. Misal survei borongan ataupun UMKM, dan di sana juga ada abuse of power gitu. Misalkan dalam salah satu contoh kasus yang kami lihat, kontrak itu atau MOU itu tidak dikasih gitu ke PKK-nya. Dan yang lebih lanjut dari itu, ada kemitraan publik privat yang kami lihat sebagai suatu gejala marketisasi yang paling terlihat gitu ya, di mana sebenarnya PKK itu jatuhnya jadi organisasi buangan duit aja gitu. Kalau ada hal-hal yang sifatnya filantropis atau dikasih bantuan itu via PKK, tapi sebenarnya kerjasama dengan perusahaan dan pemerintah itu terjadi di TPPKK di tingkat kabupaten gitu ya. Dan di sana kita bisa lihat tidak ada decision making yang setara gitu dengan PKK yang unitnya lebih secara hierarkis ada di bawah di tingkat desa atau kelurahan. Lanjut, Fit. Ini mungkin nanti bisa kita bahas, tapi kami yang jelas melihat bahwa kemitraan di PKK dan kerja parlemen komunitas ini tidak lepas dari perkembangan krisis reproduksi sosial begitu ya, dan bahwa organisasi PKK itu yang sifatnya non-profit atau independen dan tidak diperkenankan untuk menjadi organisasi yang termarketisasi sepenuhnya, akhirnya hanya di free ride gitu oleh ekonomi kapitalis yang berlangsung via perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan PKK untuk memasukkan logika-logika pasar itu kepada mereka gitu, dan bantuan-bantuan dan mengakumulasi kepentingan mereka di tingkatan yang lebih besar. Lanjut ke Fitri mungkin. Nah, ini menggiring kita kepada pertanyaan kedua, bagaimana kader PKK tingkat desa menyikapi skema kemitraan ini. Dari sini kita melihat ya narasi-narasi yang mereka katakan, dan ini aku temukan di studi yang sedang aku jalani gitu ya di daerah Bogor. Mereka ternyata pada para kader itu secara penuh mereka sadar bahwa mereka itu memang dipergunakan oleh pemerintah. Tetapi di sini juga perlu digarisbawahi bahwa mereka tidak bisa tidak bisa bilang tidak gitu. Mereka harus
harus membantu pemerintah karena adanya internalisasi nilai-nilai di dalam PKK. Dan mereka pada akhirnya memaknai mitra pemerintah itu sebagai pekerjaan ibadah, pekerjaan yang hanya dibayar 1,5 juta gitu ya, sabar, jujur, dan takwa walaupun terengah-engah. Walaupun memang ini terdengar menggelitik gitu ya, tetapi kemudian kita tahu bahwa mereka sadar bahwa pekerjaan ini adalah bukanlah pekerjaan yang mudah gitu. Nah, dari sini ini mengaitkan kita kepada narasi dari Louis McNay bahwa agensi dan bargaining power dalam kacamata feminis itu bukan perkara otonomi individual, tetapi memang ya PKK ini membebankan para kadernya, dan mereka yang berperan sebagai agensi ini dan kemudian menempatkan mereka pada situasi yang sekarang bukan serta-merta tanpa adanya intervensi gitu, tetapi memang ada dikonstruksikan secara historis dan juga kultural yang menggiring mereka kepada kerja perawatan komunitas. Lanjut, Syabia. Ini wrap up aja, dan sebenarnya tidak sebaik ini kesimpulannya, tapi intinya kami melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah dari eksploitasi kader PKK, bahwa dari masa Orde Baru hingga sekarang kerja perawatan komunitas itu masih terus dijadikan alat oleh negara ya untuk meminggirkan perempuan gitu. Dalam era neoliberal, perbedaannya hanya terjadi ekspansi aktor-aktor yang turut berperan dalam pengaturan relasi kapitalis melalui PKK. Dan kami melihat bahwa ditaruh di tengah krisis perawatan yang saat ini sedang terjadi gitu ya, negara itu belum memperhitungkan kerja perawatan sebagai kerja yang sama berharganya dengan pekerjaan lain dan mendapatkan jaminan sosial yang layak, sehingga ini mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita harus menyikapi gitu ya, dan melihat bagaimana negara harusnya memenuhi kebutuhan perempuan dan hak mereka untuk merawat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Lucy dan Mbak Fitri, menarik sekali presentasinya ya, tentang PKK ya. Ternyata tidak ada perubahan peran gitu ya. Masih kalau bahasa yang sering kita dengarnya state ibuism, tapi sekarang ada additional, mungkin state ibuism and market or capital ibuism, karena ada aktor yang bertambah di situ. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke presenter kedua ya, supaya nanti diskusinya di akhir semua kita kumpulkan biar lebih enak ngobrolnya. Silakan saya perkenankan presenter kedua untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih Mbak Im. Terima kasih semua kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presenter kedua kan ya, Mbak Im ya, bener kan ya? Oke. Terima kasih. Sudah terlihat slide saya di layar? Oke, baik, terima kasih. Baik, saya judul presentasi saya pengorganisasian jaringan gerakan feminis di luar dan dalam lembaga negara. Sebenarnya ini sedikit porsi dari disertasi saya yang baru saya defend tahun ini di awal tahun. Jadi mohon kritik dan sarannya dari kakak-kakak semua yang hadir di dalam Zoom ini untuk memperbaiki disertasi saya agar bisa menjadi sesuatu yang impactful ya di gerakan dan masyarakat kita. Saya Sabina Satari Puspita. Saya mungkin sebelum mulai ingin mengakui bahwa saya bekerja di tempat yang dibangun di atas tanah masyarakat adat, dan saya ingin mengambil momen ini untuk menghormati para tetua masyarakat adat di masa lalu dan sekarang, dan untuk semua keturunan masyarakat adat yang telah merawat tanah tempat ini, tempat saya bekerja dan tinggal sejak penciptaan. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin ada sedikit bias dari saya, yaitu saya akan sangat mengambil sisi dari studi ilmu politik karena saya mendapat pelatihan di ilmu politik, dan di dalam literatur, khususnya fokus saya di literatur gerakan sosial, social movement, jadi ada sedikit teori organisasional. Tujuan presentasi saya hari ini, saya akan coba menjelaskan latar belakang masalahnya apa, kemudian argumen 3 lapis saya tentang bagaimana posisi strategis feminis itu semakin penting dalam lembaga negara, dan bagaimana penguatan perlu dilakukan dari jaringan gerakan feminis di luar lembaga negara bila ada peserta jaringannya berada dalam lembaga negara, dan bagaimana pembentukan koalisi itu juga penting dengan jaringan lain seperti misalnya buruh dan mahasiswa untuk mencapai movement goal
atau kebijakan yang ingin didorong oleh atau dicapai oleh jaringan gerakan. Kemudian signifikansi atau pentingnya kenapa kita harus membicarakan, memikirkan, menteorisasikan hal ini. Saya pikir ada 3. Yang pertama, bila kita coba praktekkan dalam gerakan dan riset, mudah-mudahan itu bisa mencegah peminggiran lebih lanjut, marginalisasi lebih lanjut perempuan dan minoritas lain. Dan kemudian kita bisa semakin merawat kekuatan gerakan feminis yang inklusif. Berarti asumsi dasarnya ada juga gerakan feminis yang tidak inklusif, tapi yang ingin kita rawat gerakan feminis yang inklusif. Lalu kemudian yang ketiga, harapannya kita bisa memajukan, sebenarnya bukan harapan, kita yakini bisa memajukan demokratisasi di masyarakat kita dan di dalam pemerintahan kita, bila kita bisa pecahkan bersama puzzle ini soal bagaimana kita bisa mengorganisasikan jaringan gerakan di dalam dan luar lembaga negara. Latar belakang masalahnya demikian Bapak Ibu. Jadi saya riset saya mengamati bahwa pembuatan kebijakan adil gender nasional meskipun perubahannya baik, semakin membaik sepertinya, namun semakin sulit juga tercapai dari segi sumber daya energi yang harus kita keluarkan, sumber daya materi yang kita harus habiskan, dan waktu yang selalu menjadi lawan. Saya mengambil contoh kasus di tahun 1920-an hingga 70-an, undang-undang perkawinan memakan hampir 4 dekade untuk kita pada akhirnya mendapatkan undang-undang perkawinan yang pun sekarang di zaman sekarang sepertinya perlu revisi lebih lanjut. Lalu di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual UU TPKS itu kita menghabiskan energi, waktu, resources, materi selama hampir 1 dekade. Kemudian untuk RUU PPRT, mungkin sih Mbak Dia tentunya lebih expert dari saya, itu hampir 20 tahun ya sedang diperjuangkan. Nah, pertanyaannya mengapa dan mungkin hal apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya tidak terlalu menghabiskan banyak sumber daya energi, waktu, tenaga, materi untuk kepentingan perempuan dan minoritas lainnya bersama. Di latar belakangnya juga secara teoritis jadi ini bukan studi baru sebenarnya, ini bukan argumen yang baru juga, ini dibangun atas banyak studi yang sudah ada sebelum saya. Namun kira-kira saya melihatnya misalnya di studinya Mbak I, Ediono dan kawan-kawan tahun 2016 sudah sedikit mempertanyakan hal yang sama dan memberikan beberapa rekomendasi yang baik. Itu kurang lebih intinya melalui perbandingan isu berbagai kebijakan yang menyangkut perempuan. Ediono dan kawan-kawan itu berargumen kita perlu perkuat kolaborasi antar jaringan dan kolaborasi dengan lembaga negara. Dari Hunt and Weldon tahun 2018 dalam bukunya The Logic of Gender Justice, Logika Keadilan Gender, argumennya adalah kira-kira lebih kalau kita mau punya kebijakan yang pro perempuan dan feminis, maka kita perlu lebih banyak mobilisasi gerakan perempuan feminis yang otonom, yang independen dari pengaruh negara. Dan dia menggunakan metodenya dengan perbandingan isu dan negara. Berbagai macam negara, nggak usah ratusan ya, agak mixed methods, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian Nur Harisa dan kawan-kawan dalam sebuah conference proceeding 2021, jadi baru banget bicara soal undang-undang TPKS. Argumen Nur Harisa dan kawan-kawan adalah agenda yang dibawa dan penyampaian agenda tersebut oleh politisi perempuan tuh cenderung yang suka membuat kebijakan seperti UU TPKS menjadi lama dan sulit pengesahannya, dan mereka melakukannya melalui metode perbandingan antara negara Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, argumen saya adalah kita perlu lebih banyak pendekatan sistematis advokasi kebijakan, dan saya melakukannya melalui perbandingan isu tapi juga antar isu dalam negeri. Dan sedikit klarifikasi maksud saya jaringan gerakan itu apa sih? Saya minjam terminologinya dari literatur social movement, gerakan sosial, McCarthy dan Zelt. Jadi kalau kita lihat di baris pertama, B1, bisa dikatakan industri gerakan sosial sekarang tuh banyak sekali ya. Disebut industri itu maksudnya kumpulan jaringan-jaringan gerakan yang bekerja untuk berbagai macam isu besar sekali. Dan di dalam jaringan-jaringan tersebut ada kelompok-kelompoknya lagi. Ada jaringan-jaringan yang khusus. Misalnya dalam jaringan gerakan feminis itu yang fokusnya di hak perempuan muda, ada di fokusnya di perempuan manula misalnya, ada yang fokusnya di anti kekerasan berbasis gender.
lalu dalam jaringan gerakan buruh tuh ada Serikat Pekerja Rumah Tangga, Buruh Migran, Konfederasi Buruh, tapi mereka berjejaring dalam misalnya suatu aksi untuk mendorong undang-undang tenaga kerja yang lebih baik misalnya. Dan sebagainya, jaringan gerakan mahasiswa terutama ada berbagai macam BEM bersatu padu dalam satu payung jaringan gerakan mahasiswa, dan ketika reformasi di korupsi di tahun 2019 ada aksi besar, ini ketiga jaringan ini bergerak bareng sehingga menjadi masif sekali dan lumayan memberikan tekanan kepada negara. Jadi itu maksud jaringan gerakan, maksud saya di sini adalah yang di baris 2. Dan maksud saya feminis di sini mungkin ini akan sedikit mengecewakan buat teman-teman yang mungkin masih menolak feminisme. Saya memahaminya dalam presentasi, dalam riset saya, feminis itu adalah mereka yang memiliki dan bertindak dari kesadarannya tentang pengaruh relasi kuasa atau power, produksi pengetahuan, dan perubahan sosial terhadap kondisi hidup perempuan dan minoritas lainnya. Mereka sadar dan bertindak untuk melawan praktik-praktik kolonial, neoliberal, seperti tadi pada presentasi pertama kan ya, sudah mulai memikirkan hal-hal ini dalam tren globalisasi itu impact-nya ke kita apa. Jadi yang didorong kemudian kebijakan yang melawan praktik-praktik tersebut. Dan tentunya itu lebih refleksif. Sudah 3 menit ya Mbak? Belum, masih, silakan. Oke. Akhirnya. Dalam argumen saya, kurang lebih yang 3 lapis itu, maksud saya adalah kalau kita mau coba dorong lagi kebijakan yang lebih adil gender dengan tidak perlu menghabiskan sumber daya begitu banyak, kita mungkin dari sekarang bisa mulai untuk berstrategi dari dalam, membangun pertahanan dari luar, dan mungkin berkoalisi antar jaringan yang membuat koalisi yang lebih besar. Nah, kenapa? Jadi saya mengamati untuk 3 kasus ini, dan bisa koreksi saya kalau salah di saat Q&A, kalau kita bikin matriks antara ada atau tidaknya peserta, saya sebutnya peserta ya, bukan anggota, karena jarang sekali kan jaringan gerakan tuh ngeluarin misalnya kartu anggota, kecuali Kowani jabat dulu mungkin, atau sekarang juga masih. Peserta jaringan gerakan feminis dalam lembaga negara ada atau tidak, kemudian keterhubungan antara jaringan gerakan feminis yang ada di luar negara, di luar lembaga negara, keterhubungannya dengan lembaga negara itu kuat atau lemah. Saya melihatnya kalau dalam kasus undang-undang perkawinan yang stop pada 1974 ya, itu keterhubungannya antara jaringan di luar dan lembaga negara itu lemah. Ada studi yang mengatakan bahwa sebenarnya Kowani merasa dipinggirkan di saat-saat terakhir ketika Ibu Tien Soeharto waktu itu dengan CSIS, yang pemimpin CSIS, memajukannya dulu ke DPR tanpa melibatkan Kowani di saat ketok palu terakhir di tahun 74, yang kemudian membuat sedikit memicu terjadinya demo besar malaria. Nah, kalau di Undang-Undang TPKS itu argumen saya adalah setidaknya melalui jalur diketoknya juga Permen TPKS itu ada keterhubungan yang kuat antara jaringan gerakan feminis di luar lembaga negara dengan lembaga negara, dan kemudian ada peserta jaringan gerakan feminis juga yang berada dalam posisi strategis dalam lembaga negara. Untuk RUU PPRT mungkin yang saya amati setidaknya mungkin kurang strategis posisi peserta jaringan gerakan feminis yang mungkin ada di dalam negara, di dalam lembaga negara, walaupun keterhubungan antara jaringan dengan lembaga negara itu sebenarnya kuat, jadi selalu ada komunikasi dengan mereka yang mengerjakan RUU tersebut di dalam dengan jaringan. Tapi apakah ada peserta aktif dalam jaringan gerakan feminis yang benar-benar dalam posisi kunci strategis dalam lembaga negara itu mungkin bisa diteliti lebih lanjut. Apakah ada yang menjadi staf dalam lembaga negara tersebut, atau notulis, atau mungkin yang benar-benar dapat akses terdekat dalam setiap pembuatan proses kebijakan RUU PPRT itu, mungkin itu belum ada, sehingga memakan waktu lama. Dan ini mungkin saya agak berkaca dari abstraksi dari studi kasus yang berhasil, dan dalam kasus ini mungkin UU TPKS melalui pengalaman sebelum adanya UU TPKS itu ada juga Permen TPKS. Yang pertama itu ada peserta jaringan gerakan feminis yang berada dalam lembaga negara yang menjadi staf, yang kemudian dapat akses langsung untuk mengawal isi permennya, kemudian isi UU TPKS.
Lalu ada penguatan, kalau dilihat arrow-nya di sini, kalau dilihat panahnya di sini, ada penguatan dari jaringan gerakan feminis di luar dalam bentuk komunikasi rutin yang peserta di dalam. Sehingga ada juga asupan tentang progres yang ada di dalam, dan kemudian juga ada kecenderungan dari jaringan untuk terus mempertahankan peserta itu supaya tetap di dalam, sehingga bisa ada asupan terus kan terkait proses pembuatan kebijakannya agar sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh jaringan gerakan. Dan yang ketiga, sekaligus untuk penguatannya, terima kasih Mbak Im, adalah pemasalan jaringan pendukung. Semakin membuat jaringan lebih besar, supaya ketika oposisi dari kebijakan tersebut datang dan menyuarakannya di media dan sebagainya, itu sudah siap lebih banyak pendukungnya untuk melawan narasi-narasi dari oposisi tersebut. Nah, kira-kira kurang lebih mungkin yang saya ingin coba sampaikan ada beberapa implikasi dari argumen saya tentunya, dan dua yang saya pikirkan. Ini berkaitan dengan bagaimana perebutan akses ke tempat pembuatan kebijakan publik oleh jaringan gerakan feminis itu menjadi semakin penting. Karena ketika kebijakan diketok, itu peluang untuk merubah narasi dan praktek dan budaya di masyarakat dan tataran lembaga negara itu menjadi lebih besar tentunya. Lalu yang kedua, pembangunan sinergi antara jaringan gerakan buruh, mahasiswa feminis, dan pemerintah itu penting juga untuk menguatkan posisi kebijakan yang inklusif, terutama sahabat oposisi dari kebijakan tersebut melawan. Dan ini berkaca dari waktu itu Permendikbud PPKS Ketok Palu, ada penguatan dari jaringan gerakan feminis di luar terhadap jaringan mahasiswa. Pun juga ada penguatan dari jaringan teman-teman buruh. Ini adalah foto seorang relawan dari buruh KBNI ya, Konfederasi Buruh. Lalu itu mereka menjadi relawan untuk melawan pelecehan seksual, berdemo di depan DPR untuk segera minta ketok UU TPKS. Dan yang terakhir dapat dukungan juga dari teman-teman pekerja rumah tangga ketika dalam aksi untuk mendorong UU TPKS, dan pun dari jaringan lain ketika mendorong untuk undang-undang PPRT segera diketok Palu, pun turut beraksi bersama sehingga lebih massal dukungan jaringannya untuk mempercepat RUU PPRT. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Sabina, menarik sekali presentasinya. Jadi mungkin kalau singkatnya, semakin besar kolaborasi antar jaringan, semakin tinggi peluang undang-undang itu bisa cepat disahkan gitu ya, kalau saya nggak salah nangkap. Nanti mungkin Sabina bisa respon selanjutnya. Ya, kita beralih ke pembicara presenter yang ketiga. Silakan Mbak Lilis dan teman-teman yang lain bisa dimulai. Oke, baik. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada gangguan video sehingga tidak bisa menampilkan video. Oke, untuk pembahasan pada kajian kami yaitu mengenai kajian gender terhadap rekrutmen sekretaris desa Sekdes di Kudus pada tahun 2023. Kajian ini merupakan kajian yang baru karena belum ada peneliti yang membahas ini. Dalam kajian kami yang kami bahas yang pertama adalah bagaimana budaya patriarki Jawa ini menjadi salah satu faktor rekrutmen sekretaris desa yang didominasi oleh perempuan. Yang kedua, bagaimana stereotip dalam perekrutan sekretaris desa serta analisis gender dalam perekrutan sekretaris desa. Perekrutan sekretaris desa ini merupakan suatu momentum yang sangat ditunggu oleh masyarakat Kudus khususnya, karena pada perekrutan sekretaris desa ini memiliki beberapa syarat yang mudah untuk diikuti oleh semua warga masyarakat di Kudus. Mengenai bagaimana budaya patriarki di Jawa akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mbak Laila. Waktu saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya patriarki di Jawa.
budaya patriarki adalah budaya di mana laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan. Dalam budaya ini, terlihat jelas adanya perbedaan mengenai tanggung jawab dan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam berkeluarga. Budaya patriarki dari satu generasi ke generasi berikutnya menimbulkan perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang kemudian menjadi hierarki gender. Laki-laki memiliki otoritas sebagai pemimpin atau kepala keluarga yang mencakup kontrol atas sumber daya ekonomi dan pembagian kerja secara berdasarkan gender dalam keluarga, yang berarti bahwa perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan laki-laki. Istilah patriarki sendiri dipakai untuk mendeskripsikan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok pengendali kekuasaan atas kaum perempuan. Dalam negara Indonesia sendiri merupakan negara yang masih kental dengan adanya budaya patriarki, khususnya di Jawa. Hal ini memang benar, seperti yang telah kita ketahui, bahwa sampai sekarang budaya patriarki masih sangat mengikat masyarakat kita. Tidak hanya mengikat masyarakat saja, tetapi juga dapat mempengaruhi masalah struktural individu dan kelompok. Pada dasarnya, karena budaya patriarki telah berkembang menjadi ideologi hegemoni di Indonesia, khususnya di Jawa, yang menganut paham patrilineal. Perempuan menjadi pihak yang dimarginalisasi sehingga kerap mengalami kesulitan untuk memperoleh akses yang sama terhadap dibanding laki-laki. Selain itu, karena perempuan dianggap sebagai pihak inferior dibanding laki-laki yang lebih dominan. Hal ini berimplikasi penting pada gaya hidup dan kepribadian perempuan. Perempuan diajarkan sejak dini untuk menjadi seseorang yang selalu mengutamakan orang lain, terutama laki-laki, terlebih dulu dibanding dirinya. Perempuan dituntut untuk mengikuti budaya patriarki masyarakat. Perempuan juga dianggap sebagai orang yang inferior sehingga dianggap tidak penting dan diremehkan. Pengajaran dan pendidikan inilah yang menjadi salah satu faktor yang melanggengkan praktik budaya patriarki dan membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada pembagian kerja sosial dalam masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya di bidang politik. Dan pada akhirnya, ketika pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Pemilu tentang 30% representasi perempuan dalam dunia politik, membuat terbukanya peluang bagi perempuan untuk terjun langsung ke dunia perpolitikan. Namun, kenyataannya tak seperti yang kita bayangkan saat ini, bahwa tidak mudah untuk perempuan dalam menggeluti dunia politik karena begitu banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi perempuan saat terjun di dunia perpolitikan. Khususnya saat terjadi perekrutan desa yang membuka formasi jumlah 252 formasi, salah satunya yaitu seleksi pengisian sekretaris desa yang ada di Kabupaten Kudus tahun 2023 saat ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Lilis. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ella. Mengenai stereotip dalam rekrutmen Sekdes, budaya patriarki ini mengajarkan stereotip yang berkembang di masyarakat dan membaur dalam kehidupan kita. Stereotip merupakan anggapan atau doktrin yang dibangun oleh masyarakat. Stereotip sering dikemas dalam prasangka yang negatif dan diskriminasi seksisme yang menjurus ketidakadilan akibat jenis kelamin. Pada tahun 2002 kemarin, yaitu pada 5 Oktober, itu Kudus membuka akses pendaftaran pertama perangkat desa selama 7 hari dengan formasi yang cukup besar, yaitu tadi sudah disebutkan, yaitu 252 formasi. Selain itu, untuk Sekdes sendiri menduduki formasi sebesar 78 formasi. Selanjutnya, jika kita ulik mengenai syarat-syaratnya, yang pertama, WNI dan warga Kudus usia minimal 20-42 tahun yang merupakan usia produktif. Kemudian jika kita analisis, yang kedua, mengenai minimal pendidikan SMA. Nah, kita tahu bahwa Indonesia saat ini itu masyarakat sudah mampu untuk
mencapai bangku SMA, sehingga syarat ini dirasa mudah sehingga menyebabkan masyarakat Kudus ini berbondong-bondong untuk mendaftar menjadi sekdes. Kemudian jika kita tarik untuk pendidikan SMA, kan khawatirnya adalah masih dalam taraf pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang sarjana-sarjana yang tidak mendapatkan formasi ini. Kemudian dalam rekrutmen berbagai stereotip yang muncul dalam pengisian sekdes. Nah, rekrutmen stereotip yang muncul saat ini dalam perekrutan sekdes itu merupakan sebuah angin yang segar bagi perempuan. Kenapa begitu? Karena dalam rekrutmen tersebut di mana adanya stereotip bahwa perempuan yang cocok, yang lebih layak ya untuk menduduki jabatan sebagai sekretaris desa, karena dianggap perempuan ini merupakan sosok yang teliti dan lebih cocok, lebih sabar serta multitasking. Kemudian mengenai analisis berdasarkan kajian gender, manusia tentunya dalam bertutur kata maupun menentukan sikap segala sesuatu tentunya dilatar belakangi oleh lingkungan setempat. Selaras dengan gagasan Fishman yang menyatakan bahwa lingkungan setempat inilah yang beraneka ragam ini yang mempengaruhi banyak tingkah laku manusia. Nah, dalam masyarakat kita tahu tadi bahwa masih terjadi ketidakadilan gender baik dalam kehidupan internal maupun eksternal, seperti dalam kehidupan keluarga, di mana perempuan diberikan tugas yang lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk urusan rumah tangga. Kemudian dalam dunia kerja tadi perempuan memilih job desk yang khusus, misalnya menjadi sekretaris desa. Salah satu pekerjaan yang menjadi doktrin cocok untuk perempuan tadi kan sekretaris desa. Jabatan sekretaris ini kan melekat pada perempuan. Kemudian jadi stereotip mengenai rekrutmen sekdes di desa saat ini itu merupakan sesuatu yang unik, di mana biasanya stereotip di dunia masyarakat, khususnya budaya patriarki Jawa ini, itu sering menimbulkan diskriminasi dari pihak perempuan. Tapi pada saat rekrutmen sekretaris desa ini, itu menimbulkan perempuan memiliki akses yang lebih besar karena dorongan dari stereotip tersebut. Begitu saja hasil diskusi kami berdua. Iya, terima kasih banyak Mbak atas presentasinya, menarik sekali. Tapi mungkin saya jadi bertanya-tanya nanti mungkin dari hasil risetnya Mbak berdua ini, kalau tadi kan stereotipnya sekdes itu stereotipnya peran gender perempuan lah ya gitu. Tapi sejauh mana sebenarnya chance perempuan sendiri untuk terpilih? Tapi mungkin kita diskusinya di akhir aja. Kita masih ada satu pembicara lagi, silakan presenter yang terakhir bisa langsung memulai. Presenter yang terakhir, Mbak Majda, ya, apakah sudah Mbak Majda atau Bapak? Oh ya maaf Pak Majda, silakan. Ya, terima kasih banyak. Suara saya bisa didengar, Ibu? Ya, jelas, Pak. Baik, ya. Terima kasih banyak. Saya paling ganteng dari semua presenter hari ini. Sengaja ditempatkan di bagian akhir oleh panitia. Terima kasih, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Medan. Selamat pagi untuk DC dan sekitarnya. Selamat malam untuk teman-teman di Indonesia Timur. Saya Majda El Muhtaj. Saya dosen di Universitas Negeri Medan dan saya mengasuh mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. 20 tahun terakhir ini saya memang meminati studi pemolisian dan ini adalah bagian dari riset mandiri yang kami lakukan dengan teman-teman riset pendahuluan dari beberapa informasi dan data yang bisa kami bagi pada kesempatan ini. Judulnya adalah pengaruh utamaan
gender di lingkungan kepolisian. Ini berawal dari terbitnya peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2021. Maaf, tahun 2022 yang secara khusus memberikan penekanan tentang pengarusutamaan gender di lingkungan kepolisian. Saya kira ini juga dengan maksud lain adalah mendekati waktu berakhirnya MOU antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Kapolri. MOU waktu itu ditandatangani oleh Kapolrinya Pak Tito Karnavian. Tapi apapun motifnya, Polri menganggap bahwa butuh satu payung hukum dalam bentuk peraturan Kapolri. Nah, dalam riset sederhana ini, kami mencoba mengaitkan perkembangan pengarusutamaan gender di Indonesia dan mengaitkannya dengan studi pemolisian dan gender and policing. Penelitian ini kualitatif dan menggunakan data kepustakaan, termasuk observasi dan wawancara yang memang didesain dalam bentuk FGD, tapi sampai sekarang belum bisa terrealisasi karena Kapolda Sumatera Utara sedang proses mutasi. Kami melihat bahwa dalam studi pemolisian, hampir semua negara menggunakan mainstream laki-laki. Karena konteks profesi polisi itu identik dengan pekerjaan laki-laki. Tapi ternyata dalam faktanya ini memberikan pengaruh cukup besar, bukan saja dalam responsivitas kelembagaan Polri dalam melihat permasalahan yang terus berkembang, problematika hukum yang berkembang, tapi juga semakin dibutuhkan pendekatan lain yang bisa lebih mengayomi, bisa lebih protektif, dan bahkan responsif. Maka dalam studi kepolisian di dunia dikembangkan gender sensitive policing. Karena ini berawal dari satu pandangan bahwa perjuangan kesetaraan gender yang tidak equal itu akan mengawetkan kekerasan berbasis gender, gender-based violence. Dan perkembangan di level internasional ini kemudian memberikan pengaruh di level Indonesia. Kita melihat jejaknya cukup menarik tadi. Ibu Sabina sudah mengawali perjuangan keadilan gender yang cukup panjang. Nah, dalam nomenklatur PUG, pengarusutamaan gender, kami mendapati dokumen nasional yang seperti ini. Presiden Habibie di awal-awal reformasi menjadi pionir untuk melahirkan Komnas Perempuan, menjadi awal cukup penting dalam sejarah perlindungan perempuan oleh satu lembaga independen berbasis negara. Dan pada posisinya sebagai National Human Rights Institution, Komnas Perempuan juga sampai sekarang saya kira cukup progresif untuk mengawal Universal Periodic Review yang dilaporkan di Dewan HAM PBB. Di awal reformasi juga ada mandat reformasi sesungguhnya, yakni kesetaraan dan keadilan gender melalui TAP MPR, dan Presiden Gus Dur berhasil memperkuat itu dalam satu istilah cukup menarik, yakni pengaruh utama gender melalui Impres nomor 9 tahun 2000. Impres itu sampai sekarang masih berlaku dan itulah yang diperkuat oleh banyak KL, kementerian dan lembaga. Presiden Megawati memperkuatnya melalui sistem perencanaan pembangunan nasional dan kemudian diperkuat lagi oleh Presiden SBY. Produksi Presiden SBY yang penting adalah Stranas PUG melalui PPRG, perencanaan pembiayaan yang berkaitan dengan APBN dan APBD yang responsif gender. Dan apa yang disepakati oleh 4 KL, dalam negeri, keuangan, Bappenas, dan perlindungan perempuan dan anak itu akhirnya
tahun 2012 terus digunakan ya, sebagai satu bagian dari strategi nasional. Kalau kita merujuk pada masa Presiden Jokowi ini, selain juga ada percepatan untuk memperkuat pencapaian SDGs, juga diwacanakan, saya kira juga teman-teman aktivis perempuan penting untuk mengawal ini, karena kalau kita lihat RPJM nasional yang akan berujung pada 2025 itu adalah melahirkan rancangan Perpres tentang percepatan pelaksanaan dari pengaruh utama gender, semacam roadmap yang diminta kepada semua KL termasuk OPD, organisasi perangkat daerah. Di lingkungan Polri sendiri, jejak feminisme, saya menyebutnya demikian, karena memang berawal dari Pak, bisa di full screen PPT-nya, Pak? Sebentar, saya proses ini. Oke. Kesulitan ya melihatnya. Iya. Sambil nunggu nggak apa-apa, ya? Oke, ya. Sudah ya, Bu. Ya, oke. Nah, lahirnya 6 polwan pertama Indonesia yang mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara di Bukit Tinggi itu diawali oleh dukungan organisasi Islam di Bukit Tinggi. Betapa pentingnya Indonesia memiliki polisi-polisi perempuan yang bisa menangani secara langsung kebutuhan penegakan hukum jika pelaku dan korbannya adalah perempuan. Dan 1 September 1948, sekitar 2 bulan lagi, ini akan diperingati sebagai Hari Polwan. SD Bakti Warapsari adalah slogannya, yakni perempuan-perempuan terpilih untuk mengabdi kepada tujuan luhur atau cita-cita luhur negara. Dalam perjalanannya, kita melihat ada jejak kontributif yang cukup penting dari para polwan, sekalipun memang masih terbatas pada capaian di level Inspektur Jenderal. Di belum ada satu polwan pun yang bisa jadi calon Kapolri, karena dalam Undang-Undang Polri syarat menjadi calon Kapolri adalah bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Dan yang Inspektur Jenderal juga sudah purna. Nah, ini saya kira juga menuntut dinamika negara dan masyarakat yang ajak ya, untuk bisa memberikan ruang besar pada polwan. Oleh karenanya saya kira pada jejak feminisme Polri ini penting kita melihat subjek kerjasama ke depan dengan pakor-pakor polwan. Pakor itu adalah perwira koordinator polwan yang ada di level Mabes, bahkan ada di level Polres, Polrestabes, dan Polresta. Dan ini jenjang kepangkatannya juga sangat variatif ya. Kalau di tingkat Mabes itu seorang brigadir jenderal. Oleh karena itu pakor-pakor polwan ini perlu dikolaborasikan dengan baik ya. Karena memang tantangan ke depan adalah bagaimana gender based violence ini bisa diperkuat dengan kapasitas polwan kita yang teruji. Nah, di pengaruh utamaan gender di lingkungan Polri, jujur memang masih pada konteks perencanaan, artinya ini administratif. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bahwa panduan PUG itu disusun oleh Kemenek P3A dan Bappenas. Itu yang menjadi rujukannya, sehingga pada alokasi anggaran juga yang berkaitan dengan itu harus sangat ajak dengan peraturan bersama dari 4 KL yang saya sebutkan di awal. Untuk Pokja atau kelompok kerja pengaruh utamaan gender dan focal point, jadi ada 2 nomenklatur. Kalau PUG itu dibentuk secara struktural, kalau focal point itu dibentuk pada konteks satfung atau satuan fungsi yang dibentuk keduanya di level Mabes dan di level Polda, termasuk juga satuan-satuan fungsi. Satuan fungsi itu misalnya Reskrim, Intelkam, dan sebagainya. Satker juga termasuk Lemdiklat di Ciputat, sekolah polwan di Ciputat dekat kampus UIN.
Nah, itu dalam kategori satuan kerja. Nah, oleh karenanya komitmen pada responsif gendernya memang masih mengacu pada semata PPRG, yakni pada penganggaran yang responsif gender. Yang diacu adalah pedoman dari Bappenas dan Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita lihat data anggota Polri, 438.387 personel. Nah, jumlah polwan per Agustus 2022 cuma 25.700 personel. Ini 5,8%. Nggak sampai 6%. Idealnya adalah 30%. Artinya harus mencapai 131.000 sekian. Dalam komposisinya juga ternyata cuma 3 pati perwira tinggi itu dimulai dari pangkat brigadir jenderal, dan ini pun sudah banyak yang purna. Sekarang Pak Korpolwan itu seorang brigadir jenderal namanya Ibu Desi dari Sumatera Barat. Pamen pangkat dari mulai kompol, komisaris polisi, sampai kombes, komisaris besar. Dan sebagian besarnya polwan kita adalah bintara. Ini yang pada posisi frontliner yang berhadapan langsung dengan publik, termasuk pada konteks pelayanan publik yang sering dikeluhkan masyarakat, dan saya kira sumbangsi polwan yang bintara ini juga cukup penting untuk dielaborasi. Untuk rata dunia yang relatif mampu mencapai 30% itu negara-negara di Eropa. Walaupun ratanya baru 15,4%, tapi Lituania, Estonia itu sudah di angka 30%. Walaupun data ini saya kira perlu dirujuk kembali karena yang saya punya adalah hasil dari beberapa tulisan jurnal tahun 2010-2012. Untuk ASEAN, memang Indonesia termasuk yang paling rendah. Tetapi saya ingin katakan bahwa derajat pangkat tertinggi di banyak negara ASEAN, dari 9 negara ASEAN yang lain, itu adalah kolonel. Sementara di Indonesia, polwan kita bisa mencapai derajat pangkat jenderal, apalagi inspektur jenderal. Saya kira kita relatif lebih apa ya? Saya kira lebih bisa menerima kapasitas teman-teman polwan yang memang teruji. Nah, untuk Polda Sumatera Utara, kalau kita lihat data ya, 3 menit Polda lagi Sumatera ya, Pak? Utara, ya Ibu. Kalau Polda Sumatera Utara ini adalah Polda tipe B. Kapoldanya harus inspektur jenderal. Dulu ada Kapolda Banten perempuan yang menjadi Kapolda pada pangkat komisaris besar. Karena jabatan itu harus diemban seorang brigadir jenderal, maka beliau otomatis naik pangkat jadi brigadir jenderal. Tapi itu tipe B, walaupun sekarang sudah diubah menjadi tipe A. Polda Sumatera Utara 20.400 personel dengan penduduk di atas 12 juta. Nah, sementara polwannya per Juli 2023, data valid yang saya dapatkan dari Biro SDM ini, 1044. 5,1% juga dari jumlah seluruh personel, jadi nggak sampai 6%. Dan terdiri atas 68 pamen ya, dan sebagian besarnya adalah bintara. Dari 213 polsek, kapolsek yang perempuan itu cuma 6 orang. Dan di level Medan, kapolseknya rata-rata berpangkat kompol, karena kapolsek di Medan itu kategori urban. Polsek di Jakarta itu kategori metropolitan, jadi harus AKBP. Jadi di bawah itu adalah polsek urban, yang kapolseknya berpangkat kompol. Hanya ada satu polsek yang kapolseknya polwan. Tapi itu uniknya, di nomor 5 ini, Polsek Medan Barat, nah, kapolseknya itu seorang polwan. Dan cuma dia sendiri yang jadi pamen. Sementara 8 lagi adalah bintara dari 80 personilnya. Jadi kalau dilihat secara acak juga, kalau kita mengacu pada SPN ya, Sekolah Polisi Negara di Polda itu, polwannya cuma 16. Dan Korgadik itu koordinator tenaga pendidik cuma 1 orang. Jadi lebih pada umumnya diisi oleh polki ya, polisi laki-laki. Apalagi untuk yang konteksnya represif seperti Reskrim Umum Polda Sub, yang cuma 21 polwannya dan 226 personilnya adalah polki. Saya kira rekomendasi dari riset sederhana ini adalah peningkatan kapasitas PUG. Perlu diketahui bahwa Perkapolri nomor 1 2022 itu memang baru disahkan pada Februari 2023. Jadi memang masih dalam proses pembentukan hampir seluruh Polda di Indonesia.
Oleh karenanya juga saya kira ketika dipimpin oleh seorang Karo Rena ya, di tingkat Polda, Kepala Biro Perencanaan Anggaran, bersama dengan Karo SDM, saya kira yang paling penting adalah peningkatan kapasitas yang harus didorong bersama oleh masyarakat sipil. Dan inilah yang dikatakan dengan kolaborasi penting, dan kita bisa mendorong untuk lakukan kajian-kajian strategis di lingkungan kepolisian. Oleh karenanya diharapkan dari PUG dan focal point itu bisa melahirkan kebijakan yang responsif gender di tingkat Satker, sehingga bisa tidak saja melahirkan portofolio yang sensitif gender, tapi juga melahirkan satu pola pemolisian yang sensitif gender yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Ya. Ibu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Majda presentasinya. Saya tertarik tadi, ternyata yang pertama kali menginisiasi inklusi polisi perempuan malah justru organisasi Islam ya Pak ya. Kalau saya tadi nggak salah tangkap gitu ya, itu informasi yang menurut saya menarik sekali. Jadi organisasi Islam saat itu justru sangat progresif kalau saya ngelihatnya gitu ya. Lalu tadi Pak Majda juga menyinggung tentang proporsi atau representasi polisi perempuan di berbagai tingkatan, dan saya melihat itu ada fenomena glass ceiling ya. Jadi di level bawah perempuannya banyak, semakin ke atas semakin sedikit gitu ya Pak ya. Nah itu mungkin kalau saya boleh nanya, kira-kira menurut Bapak apa yang mendorong ini terjadi gitu. Tapi nanti mungkin saya beri kesempatan dulu kepada audiens di sini, partisipan yang sudah dari awal sampai akhir mendengarkan presentasi dari para presenter kita. Mungkin saya buka termin diskusi pertama. 3 penanya dulu, silakan. Kalau ada yang lainnya bisa langsung dinyalakan speakernya atau langsung raise hand dan ya di unmute speakernya. Silakan. 3 penanya untuk termin pertama. Iya. Silakan. Saya masih nunggu kesempatan dari teman-teman dulu nih, yang mau bertanya, berkomentar juga boleh mungkin terhadap riset teman-teman di sini, atau mungkin memberi tanggapan. Silakan. Apakah ada? Kalau dari penonton nggak ada, presenternya boleh tanya. Boleh, silakan sesama presenter ya. Silakan, Sabina. Terima kasih Mbak Im. Partisipan, silakan. Ya, Sabina. Terima kasih. Saya ada pertanyaan buat semua presenter, saya menarik-narik ya. Buat Kak Gusti, Kak Fitri. Tadi mungkin kalau udah dijelaskan, maaf saya kalau saya nggak dengar, mohon maaf mungkin karena koneksi. Tapi apa tadi dari temuan Kak Gusti, Kak Fitri, setidaknya ada perbedaan mencolok apa ya selain karena tuntutan pasar tadi yang Mbak Im sebutkan, aktor baru yaitu berupa pasar, tapi perubahan mencolok apa lagi ya kira-kira dari state egoism di PKK yang Kak Gusti dan Kak Fitri amati. Lalu yang kedua terkait sekretaris desa, tadi sekali lagi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa yang mereka sangat tertarik dengan mengambil posisi sekretaris desa. Itu kalau dikulik lebih lanjut, kira-kira apa yang mendasari menurut pengamatan para presenter tadi, apa yang mendasari sekretaris desa menjadi pilihan yang mungkin menarik buat mereka, atau pilihan yang terpaksa buat mereka, atau pilihan untuk agenda lain buat mereka. Itu kira-kira boleh tolong jelaskan lebih lanjut nggak? Lalu untuk Pak Majda tadi, kayaknya menarik ya Pak untuk ngelihat kira-kira apa sih yang menghambat, atau bukan apa yang menghambat, tapi pola atau tren promosi atau kenaikan pangkat bintara perempuan. Itu kira-kira ada polanya nggak yang mencolok? Apakah memang ada kuota hanya sekian yang boleh dinaikin, dipromosin hanya karena SDG gitu misalnya, atau polanya masih berantakan? Itu saya tertarik kalau mungkin Bapak ada informasinya. Terima kasih, sekian dari saya. Iya, itu dari Sabina untuk semua presenter ya. Ada lagi sebelum mungkin nanti masing-masing presenter merespon? Silakan teman-teman. Kak Iim, saya juga mau nanya, tapi sama ini
Tapi ada Kak Valentina duluan ya tadi. Oh, silakan Mbak Valentina dulu ya, nanti abis itu Mbak Gusti. Iya, sorry. Tadi saya resennya pakai tangan. Lupa kalau ada itunya. Nggak kelihatan pantesan. Terima kasih presenter, saya senang banget karena menarik semua. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama buat Kak Gusti dan Kak Fitri ya. Kalau di PKK itu kan, kalau di tahu saya bukan anggota PKK, maaf. Jadi kan ada yang pengurus, terus ada yang anggota-anggotanya. Nah, ketika ada program kemitraan seperti itu, saya ingin tahu aja sih kayak negosiasi yang terjadi, apakah sempat ditemukan juga gitu, negosiasi yang terjadi antara mereka yang ada di pimpinan PKK itu dengan anggota-anggotanya. Karena kan biasanya sepengetahuan saya yang ada di kepengurusan, kalau enggak istrinya Pak Lurah, ya istrinya Pak Camat. Jadi mereka yang berada di kelas-kelas atas, sedangkan yang jadi pionnya kan sekali lagi ibu-ibu yang justru punya sumber daya yang sangat minim. Gitu. Lalu berikutnya, tadi kalau tidak salah ada kutipan dari ibu-ibu yang usianya sepertinya di atas 40-an tahun ya. Nah, apakah mendapatkan juga pendapat yang berbeda atau sama dari mereka yang lebih muda usianya gitu. Apakah yang lebih muda tuh tertarik juga atau mereka ngomelnya lebih banyak apa enggak? Karena mungkin mendapatkan informasi yang lebih beragam gitu, katakanlah tentang bahwa seharusnya ini bukan cuma kerjaan saya gitu, apalagi nggak dibayar. Atau kalau dibayar pun kan biasanya kecil sekali kalau jadi kader PKK. Itu pertanyaan saya untuk presenter pertama. Terus untuk mohon maaf untuk yang tentang sekretaris desa ya, menambahkan pertanyaan Kak Sabina. Mohon maaf juga mungkin tadi saya luput. Apakah pembukaan ya semacam lowongan ini memang ada niatan untuk ditujukan merekrut perempuan gitu? Karena kan biasanya dianggap perempuan pinter nyatet, telaten. Gitu. Apakah ada background seperti itu? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Valentina. Mbak Gusti, sebelum nanti ada pertanyaan juga di chat, nanti saya bacakan, tapi silakan Mbak Gusti dulu. Ya, makasih Kak Iim. Pertanyaan saya buat Kak Sabina. Kak Sabina, terima kasih banyak. Presentasinya menarik banget. Dan saya juga tertarik karena juga di bagian dari CSO ya. Jadi sekaligus pengen tahu nih pendapatnya Kak Sabina sendiri dan pengalaman risetnya gimana. Kalau sejauh penelitiannya Kak Sabina sendiri, tadi kan koalisi yang saling melengkapi dari berbagai macam latar belakang itu kan bisa menyukseskan sebuah perubahan kebijakan ya. Tapi apakah selama penelitian juga menemukan adanya fragmentasi dari gerakan-gerakan sosial yang kemudian bergabung dalam koalisi? Karena kadangkala saya sendiri mengalami mencampur adukan misal buruh dan gerakan feminis itu kadang-kala juga masih ada hal-hal kecil di gerakan yang membuat satu sama lain tidak nyaman. Sama yang kedua, apakah itu hanya terkait dengan koalisi saja atau Kak Sabina juga membaca kayak semacam produk-produk advokasi ataupun kerja-kerja yang mereka lakukan bersama, kira-kira apa ya yang paling strategis untuk membuat perubahan kebijakan itu? Terima kasih. Oke. Satu lagi saya bacakan nih dari chat ya, ada Pak Basaria. Saya bacakan ya Pak, atau Bapak mau nanya langsung? Ini saya bacakan tadi. Ibu Basaria. Oh, Ibu, maaf. Ibu Basaria. Soalnya jadi tulisannya untuk Bapak, soalnya maaf. Untuk Bapak yang paling ganteng, bagaimana supaya polisi kita sensitif dan memiliki perspektif korban jika menangani kasus kekerasan seksual? Karena kami di daerah yang mendampingi korban kekerasan seksual sering polisi bilang, "Dok, ini yang sering mangkal." Ya, itu. Mungkin kita beri kesempatan untuk sesi pertama ini untuk presenter menjawab dulu ya, merespon. Silakan, mungkin kita mulai dari presenter pertama dulu untuk beberapa pertanyaan tadi, Mbak Fitri dan Mbak Gusti bisa mungkin langsung saja, nanti baru ke presenter kedua dan ketiga dan keempat.
Makasih Pak Iim. Kami juga mau berterima kasih buat Kak Sabina sama Kak Valentina ya tadi yang sudah bertanya. Ini karena kami presentasinya berdua, jadi nanti mungkin jawabannya berdua. Yang pertama dari Kak Sabina saya yang jawab, nanti Fitri kali ya Kak ya. Kalau terkait dengan kebaharuan penelitian, kami sendiri melihat kalau tadi di presentasi kami menjawabnya ada ekspansi aktor ya, kayak maksudnya mungkin dulu lebih banyak bermitra dengan pemerintah, kemudian pemerintah pada masa Orde Baru banyak menggunakan PKK sebagai cara-cara untuk memobilisasi program-program mereka agar tepat guna, dan di situ juga ada biopower, yaitu tubuh perempuan juga dikontrol melalui PKK ya, bukan hanya di PKK-nya sendiri, tapi juga perempuan-perempuan di desa gitu, misalkan kebijakan KB, kemudian juga kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan kesehatan. Tapi kalau sekarang private sector itu di era neoliberal ya, itu kemudian juga bisa menjadikan PKK sebagai cara untuk taming the community gitu Kak. Jadi program-program CSR misalnya yang tadi kami sebutkan, kemudian juga program-program yang menggeser pemenuhan kebutuhan pangan dari hutan ke pasar, itu juga salah satu cara untuk kepentingan-kepentingan mereka untuk bisa lebih diterima di masyarakat, dan bahkan membuat masyarakat itu semakin tergantung sama mereka gitu. Itu yang kebaharuannya sih, dan mungkin juga ada gejala crisis of care-nya itu lebih kepada saat ini PKK banyak dilakukan oleh ibu-ibu tua gitu ya. Tadi juga terkait sama pertanyaannya Kak Valentina sih, dan dan itu juga salah satu tulisannya Nancy Fraser kan juga membahas bahwa crisis of care itu ada melempar kerja-kerja perawatan ke orang-orang yang dianggap sebenarnya tidak cukup produktif lagi gitu, tapi sebenarnya mereka masih melakukan labor gitu, kerja-kerja. Nah, yang pertanyaan kedua mungkin bisa dialihkan ke Fitri kali ya, Kak Valentina, atau mungkin dilengkapi juga sama Fitri. Terima kasih. Iya, makasih banyak Syabia. Untuk yang pertanyaan Kak Sabina, mungkin ya itu ya Kak, dari konsepnya si path dependency itu, yang mungkin kita melihat bahwa kemitraan itu sebagai sesuatu hal yang wah bombastis nih, karena PKK diberikan ruang yang lebih besar. Tapi pada kenyataannya ini juga berkaitan sama pertanyaan yang kedua oleh Mbak Valentina, bahwa ruang gerak PKK itu tetap dibatasi dari segi prosedur ya, semisal ada partner yang ingin bekerja sama dengan PKK, mereka itu tidak bisa langsung ke PKK, tetapi harus melalui kelurahan. Dan kelurahan itu nanti akan assess apakah ini memang berkaitan dengan PKK ataupun tidak, tetapi kemudian tidak dilibatkan secara langsung. Pokoknya PKK itu dia diberikan surat disposisi oleh kelurahan ataupun kecamatan, dan mereka mau tidak mau harus menerima hal itu. Makanya ada temuan aku di lapangan, sekretarisnya itu mengatakan bahwa ya kalau misalnya ditanya apakah kemitraan ini secara partisipatori melibatkan kita, ya enggak juga Mbak, karena pada akhirnya ya mereka hanya membutuhkan kita untuk menjalankan program-program kemitraan ini, tapi semisal ada program nih dicetuskan dari scratch, gimana nih pendapatnya PKK, apakah ada ide-ide dan segala macam, mereka tidak pernah dilibatkan sampai sejauh itu gitu. Dan ini juga bisa dilihat dari keputusan Menteri Kemendagri di yang paling akhir di tahun 2020, di situ memang terlihat bahwa untuk kemitraan sendiri ya PKK sebagai konsultasi aja gitu Mbak. Jadi memang di situ ada terlihat sebagai bukan eksekutor ya, tapi itu kemudian narasi-narasi yang dibentuk dalam undang-undang itu ya PKK sebagai pelaksana, pada akhirnya pelaksana program gitu. Nah, pertanyaan kedua tentang bagaimana respon antara kader gitu ya, yang lebih tua dan juga yang lebih muda, memang ada sedikit hal yang menggelitik gitu ya bagi saya, karena yang muda ini menurut saya lebih loose pada akhirnya. Jadi nilai-nilai internalisasi tentang PKK itu adalah pengabdi ataupun mitra pemerintah itu untuk yang lebih muda tuh tidak begitu terinternalisasi. Jadi pada akhirnya itu kalau misalnya ada pernah baca buku namanya Suara dari Desa, itu mengatakan bahwa kemitraan juga berpotensi melepaskan, jadi loosening state control dan juga loosening hegemoni negara gitu, dan itu ada di kader-kader yang lebih muda, jadi mereka tidak terlalu
merasa bahwa PKK ini ya bagian dari pekerjaan perempuan dan itu mereka benar-benar internalize hal itu. Jadi tapi juga yang lebih muda ini karena mereka lebih mengerti teknologi dan kebanyakan mitra itu juga sekarang berkaitan dengan teknologi, yang kader-kader muda ini kemudian dijadikan sebagai tumbal bagi kader-kader yang lebih tua untuk tolong dong handle hal-hal yang seputaran tentang teknis gitu. Ada tambahan mungkin Syabia atau? Iya, kita ke pembicara presenter 2 dulu ya, nanti kalau ada tambahan mungkin ini karena keterbatasan waktu. Ya, kita ke Sabina dulu, silakan Sabina mau merespon pertanyaan untuk Sabina tadi terkait fragmentasi. Ya, terima kasih Kak Gusti. Untuk fragmentasi tentunya ada banyak sekali sebenarnya. Namun mungkin saya angkat aja satu contoh yang paling nyata, itu dari waktu saya coba tulis juga buat Jakarta Post. Fragmentasi yang pertama terlihat tuh di jaringan gerak perempuan. Jadi gerak perempuan itu isinya 60 lebih organisasi feminis dan mungkin ya yang belum secara spesifik mengaku feminis tapi ikut. Kemudian juga ada gerakan buruh dan mahasiswa di dalam jaringan gerak perempuan. Waktu tahun 2020 ada International Women's Day, kemudian ada banyak kasus di mana ada laporan teman-teman dari jaringan gerakan buruh laki-laki melakukan pelecehan verbal dan juga ada juga fisik terhadap teman-teman dari jaringan gerakan feminis. Nah kemudian fragmentasinya tentunya bagaimana kok bisa di saat International Women's Day kita aksi bareng-bareng, kok bisa-bisanya teman sendiri melecehkan, lalu kemudian dari pemimpin gerakan buruhnya tidak ada respon yang memadai cukup semacam itu. Lalu kemudian debatnya menjadi itu menjadi tugas kita bersama berarti untuk memperkuat pemahaman pandangan feminisme dengan teman-teman jaringan gerakan buruh dan lain sebagainya. Jadi fragmentasi seperti itu antar gerakan dalam jaringan gerakan yang sama ya, itu jadi pernah ada fragmentasi seperti itu. Namun pada akhirnya tetap sering aksi bareng juga karena kesadaran bersama akan impact kebijakan-kebijakan negara terhadap buruh yang perempuan juga banyak kan yang menjadi buruh, terus terhadap perempuan muda dalam gerakan feminisme pun juga perempuan lebih senior dalam gerakan feminis. Itu karena kesadaran yang sama akan pentingnya kebijakan negara dikritik, di hold accountable, tetap gerak dan aksi bareng juga pada akhirnya walaupun sempat mengalami fragmentasi. Lalu strategi apa yang paling efisien? Sebenarnya tidak ada strategi yang cepat, yang instan, yang bisa membuat perubahan kebijakan juga dengan cepatnya berubah sesuai dengan yang kita mau, yang pro perempuan, yang adil gender. Itu kayaknya sifatnya investasi jangka panjang. Kalau dilihat misalnya apa yang Kowani lakukan dari sejak 1928 hingga menghasilkan undang-undang perkawinan yang sebenarnya juga kontroversial sampai sekarang, itu saya lihat strateginya itu banyak sekali pendisiplinan anggotanya ya, selain keterhubungan mereka dengan elit-elit politik lain seperti suami mereka masing-masing yang punya jabatan, yang berada dalam lembaga negara, tapi ada semacam Kowani dari tahun 20-an itu sampai sekarang ada pendisiplinan di mana dikuatkan anggotanya untuk berorganisasi, terus kemudian dekat membuat jejaring dengan elit politik di dalam, dan kemudian mencoba mempengaruhi kebijakan melalui network elitnya dan juga di luar dengan jaringan gerakan lain yang lebih luas. Jadi saya lihat itu sih strategi jangka panjangnya, gimana kita mempersiapkan juga peserta dalam jaringan gerakan feminis untuk kalau ada window of opportunity-nya muncul, karena tadi saya setuju ya soal path dependent ya, di mana ada point of no return gitu, ada titik di mana kalau itu terbuka kesempatan nggak diambil, ya udah nggak bisa balik lagi, itu akan muncul pintu-pintu lain yang kalau mau dibalikin itu susah. Nah gimana kita bisa menghasilkan peserta dalam jaringan gerakan feminis kalau ada kesempatan untuk masuk dalam lembaga negara dan ubah kebijakan sesuai dengan feminist goal kita, itu siap gak dari peserta jaringan masuk ke dalam, siap gak jaringan gerakan untuk buat pertahanan, memastikan si kawan yang dalam jaringan itu ada dalam posisi strategis dalam negara, itu tetap bisa mempertahankan posisinya setidaknya sampai kebijakannya itu goal dan implementasinya sesuai dengan impian cita-cita feminis kita bersama.
Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Sabina. Lanjut ke Mbak Lilis sama Mbak Laila. Silakan. Tadi ada pertanyaan terkait sekdes. Ya, Mbak Lilis sama Mbak Laila masih ada kan ya di sini ya? Bisa diulang kembali pertanyaannya, Bapak Ibu? Ya, tadi yang dari Mbak Valentina, apakah memang pembukaan lowongan itu memang diperuntukkan untuk perempuan gitu ya? Kalau saya nggak salah tangkap gitu ya Mbak Valentina ya. Terus kalau dari Mbak Sabina tadi, mengapa sih perempuan itu tertarik gitu untuk posisi sekdes ini gitu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Apakah lowongan dari sekdes itu hanya dibuka untuk perempuan? Tentu tidak, karena lowongan ini dibuka baik laki-laki perempuan. Tapi pada hasil akhirnya itu banyak partisipasi perempuan yang ikut. Karena apa? Karena kenapa kok banyak perempuan yang mencalonkan sekretaris desa? Itu ketika saya wawancara beberapa mbak-mbak yang masuk di sekretaris desa itu gini, karena mereka mendapatkan dorongan stereotip bahwa yang cocok menempati posisi kepala desa adalah seorang perempuan, dan stereotip ini sebenarnya jika kita tarik ke belakang itu dari sejak kita di sekolah dasar pasti dulu itu bapak ibu guru kita selalu bilang kalau sekretaris perempuan karena tulisannya bagus dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika pada caleg ini kenapa kok perempuan banyak yang lebih condong untuk berpartisipasi masuk di sekretaris desa, itu karena ada yang stereotip yang sudah didoktrin dari dulu gitu Ibu. Iya, itu sudah menjawab 2 pertanyaan sepertinya ya. Atau ada tambahan dari presenter satunya, Mbak Laila tuh? Tidak? Kalau tidak, kita langsung ke Pak Majdari. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya merespon pertanyaan Ibu Sabina. Kebetulan saya pernah menjadi staf ahli Kapolda dan staf ahli Kepala Badan Intelijen di Mabes Polri. Untuk jabatan strategis di Polri, sesungguhnya adalah Biro SDM. Jadi saya mengajak teman-teman untuk melakukan riset di Biro SDM. Biasanya Kepala Biro SDM di Polda itu adalah calon jenderal, karena mereka biasanya sudah melewati Lemhanas atau setingkat itu, termasuk Sespimti. Dan di Biro SDM itu ada satu bagian yang sangat ditakuti, disegani, dihormati. Namanya adalah Kabak Binkar, Kepala Bagian Pembinaan Karir. Di dalam Binkar itu ada satu kasubag, namanya kasubag mujab, mutasi jabatan. Jarang sekali dipegang oleh seorang polwan. Biro SDM saja, saya kira belum pernah ada Karo SDM perempuan. Kalau Kapolda sudah ada, di tipe A di Kalimantan, di Banten sudah ada. Dan ini ada Ibu Basaria, ada juga Basaria Panjaitan yang juga dari polisi di KPK, purnawirawan pangkat Inspektur Jenderal. Tapi saya ingin katakan bahwa kuota promosi, biasanya promosi Polri itu diumumkan pada 2 waktu secara umum. Pertama Januari, kedua menjelang Juli, karena Juli itu adalah HUT Bayangkara. Jadi kalau mau lihat kenaikan pangkat teman-teman polisi itu biasanya di Januari atau di Juli. Dan kuota biasanya akan terlihat dari kebutuhan organisasi. Tapi kadang ada jabatan yang memang kosong dalam waktu yang cukup panjang. Teman-teman bisa juga melakukan riset pada jabatan-jabatan strategis bahwa PJU, pejabat-pejabat utama di tingkat Polres, itu adalah para kabak dan para kasat. Kadang-kadang nggak ada polwannya, laki-laki semua. Di Polda juga rata-rata begitu. Kombes, PJU, ada lebih kurang 14 atau 15 jabatan untuk setingkat komisaris besar atau kolonel gitu, kalau di TNI. Polda Sumatera Utara itu pernah seorang kombes perempuan, tapi sudah purnawirawan. Dia mantan Kapolres dan dia bukan dari akademi kepolisian.
Jadi teman-teman bisa meriset polisi ini sebagai organisasi besar yang unik. Poluan itu tamatan dari mana? Itu pertanyaan paling penting. Dia bintara umum atau dia bintara dengan spesifikasi khusus pernah mengikuti PTIK di Jakarta Selatan. Atau dia pernah mengikuti Sespim secara khusus untuk jabatan-jabatan Kapolres, karena nggak bisa pegang tongkat komando kalau dia tidak pernah mengikuti Sespim, Sekolah Staf Pimpinan Menengah. Kebetulan saya pernah membantu Kalemdiklat Mabes Polri untuk menyusun organisasi ini. Dan perlu diketahui loh teman-teman bahwa mengadvokasi kepolisian ini saya kira harus masuk ke ruang diklat dengan baik. Jadi bagaimana kita mewacanakan, ada tadi disampaikan oleh Ibu Basaria juga melalui chat, supaya penyidik ya memiliki sense of victim yang baik. Ini yang kadang-kadang sering tabrakan di lapangan, karena yang dikedepankan mereka adalah konteks kepastian hukum. Jadi mereka membaca, bahkan menghafal pasal-pasal KUHP itu, dan itu dipukul rata untuk melihat kasus apa. Nggak tahu psikologis kayak apa, sosiologisnya kayak apa. Oleh karenanya saya kira teman-teman yang mengadvokasi di lapangan itu harus membangun jejaring yang baik dengan teman-teman para kanit. Kalau di Polres itu ada kanit PPA namanya, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi untuk kasus-kasus perempuan dan anak biasanya dia ditangani oleh satu unit khusus. Tapi ini pun kadang bukan poluan karena keterbatasan jumlah poluan yang ada di Polres-Polres. Belum lagi kadang kita berdebat panjang dengan teman-teman di unit ini, karena terkadang korban sudah ada, tapi juga penyidiknya belum hadir. Jadi sudah stres duluan di kantor polisi dalam waktu yang cukup panjang untuk menunggu diperiksa dan sebagainya. Saya kira Ibu Basaria Lumban Gaul tadi ya, saya mendorong itu, apalagi tadi saya sudah tunjukkan data Humbang Hasundutan, itu wilayah di Tapanuli Raya, Mekar dari Tapanuli Utara, yang jumlah poluannya semuanya bintara. Bisa dibayangin itu. Mungkin mereka hanya penyidik pembantu, bukan pada posisi sebagai kanit, apalagi kasat. Karena kasat umumnya pangkatnya AKP atau kapten kalau di TNI. Jadi saya kira Ibu Basaria memang tadi dari awal-awal kita mengikuti diskusi ini, saya kira memang perlu ada kekuatan, tadi sudah didorong juga oleh Ibu Sabina, perlu ada kekuatan kita dari masyarakat sipil, terutama media. Kalau kita di Medan itu dulu kita membangun aliansi masyarakat sipil anti penyiksaan. Bersama di sini ada hadir juga Ibu Wina Khairina yang akan presentasi pada hari Minggu. Kita bersama-sama bangun itu supaya ada kekuatan dari luar untuk teman-teman yang di bidang legal bersama LBH dan sebagainya. Kemudian tadi juga berkaitan dengan kuota, memang umumnya juga persoalan perempuan atau poluan ini juga rumit sekali kalau mereka berada di satu polsek yang, mohon maaf ya, toiletnya tidak sehat, ruang ganti nggak ada. Bisa dicek ya, polsek mana yang sehat. Mungkin di kota-kota bisa kita lihat, tapi bagaimana kalau di kampung-kampung, rumah dinasnya saja memprihatinkan. Sehingga kadang ada permintaan langsung dari poluan-poluan, apalagi ketika mereka sudah berumah tangga, mereka nggak mau jauh dari keluarga. Ini juga menjadi persoalan di internal yang cukup penting. Kalau tadi dalam istilah Ibu Moderator, Ibu Halimah, tadi ada glass ceiling, saya kira ada banyak variabel di situ. Dan kalau berkaitan dengan keterbatasan pada posisi puncak atau posisi perwira tinggi, ini saya kira juga faktornya banyak. Kalau saya mendorong teman-teman untuk membangun komunikasi dengan Pakor Poluan di tingkat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Desi, saya sudah beberapa kali bertelepon dalam penyusunan paper ini. Cerdas sekali beliau dan beberapa kali mengikuti sidang di UN Women. Saya kira kita butuh yang kayak beliau itu, diantaranya apalagi bisa meregenerasi di level poluan-poluan cerdas di tingkat Pakor, di Polres atau di Polda. Walaupun tidak sedikit yang sangat normatif, Ibu. Saya bangun komunikasi dengan Pakor Poluan di salah satu Polda. Jadi sangat normatif, misalnya dia nggak mau buka cerita, padahal kita ingin mengadvokasi. Karena alasan sederhana, suratnya belum ada, Pak. Jadi kami nggak berani sebagai pimpinan, kami harus hormat pada pimpinan. Kira-kira kayak begitu, karena sistem komandonya sangat terang. Dan untuk mengadvokasi kepolisian, khususnya Poluan ini, saya kira ini momentum berikutnya bagi kita, bagaimana melakukan kolaborasi dengan teman-teman perguruan tinggi atau pusat-pusat studi perempuan. Pada 1 September mendatang adalah HUT Poluan. Jadi bisa diajak untuk
membentangkan gagasan feminisme ini, apalagi saya sudah bongkar di awal bagaimana sekolah poluan yang diikuti 6 orang poluan pertama di Indonesia itu bukan ide murni semata-mata dari kepolisian, tapi didukung oleh masyarakat sipil, dalam hal ini organisasi perempuan Islam di Bukit Tinggi yang pada zamannya sudah relatif jauh lebih melampaui cara berpikirnya bahwa perempuan butuh dukungan pelayanan hukum yang tepat, yang preciseness. Saya kira ini tugas berikutnya bagi kita. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, diskusi kita menarik sekali. Sebenarnya saya juga punya pertanyaan dan komentar, tapi ini waktunya sudah habis jam 6 ya. Sepertinya kita harus ngobrolnya di luar sesi ini mungkin ya. Kayaknya belum selesai soalnya nih kayaknya ngobrolnya. Mbak Im mungkin Mbak Im bisa kalau mau kasih pertanyaan satu untuk masing-masing presenter, karena kita kan ada break ya setelah ini. Oh, oke. Jadi kalau mau silakan mungkin satu pertanyaan untuk tiap-tiap presenter. Iya. Kalau untuk presenter pertama ya Mbak Gustinda, Mbak Fitri, saya tertarik tadi kan menyinggung soal desentralisasi gitu ya, dan ketika desentralisasi itu kan kita akan bicara tentang pemerintah daerah. Nah, sejauh mana sih kapasitas pemerintah daerah ini akan berdampak terhadap perbedaan peran PKK di wilayahnya masing-masing? Apakah seragam semua seperti temuannya Mbak Gusti yang tadi, atau misalnya di pemerintah daerah tertentu yang mungkin kapasitas pemerintah daerahnya lebih bagus, maka mungkin peran PKK-nya akan beda dengan di wilayah yang mungkin peran pemerintah daerahnya buruk gitu. Nah, saya nggak tahu itu apakah itu juga dilihat oleh Mbak Gusti dan Mbak Fitri. Terus terkait Sabina ya, tadi Sabina kan kayaknya argumennya atau beberapa variabel yang disinggung kan ada kolaborasi antar jaringan, feminis yang otonom, dan politisi perempuan gitu ya. Tapi kayaknya dari findings-nya itu lebih heavy di kolaborasi antar jaringan. Nah, sejauh mana sih sebenarnya variabel yang lainnya itu berperan tadi terhadap kesuksesan atau keterlambatan proses disetujuinya RUU tadi yang feminis otonom dan politisi perempuan dari risetnya Mbak Sabina. Kalau yang sekretaris desa tadi pertanyaan saya jadi tertarik hasilnya gitu ya. Tadi kan yang apply-nya banyak, terus hasilnya apakah memang kemudian perempuan, tapi kayaknya sih tadi sudah terjawab ya, kurang lebih kayaknya memang perempuan gitu ya Mbak ya. Tapi kalau mungkin bukan, boleh diklarifikasi juga gitu. Kalau yang Pak Majda tadi sih sebenarnya hampir sama pertanyaannya dengan Sabina ya. Sebenarnya apa yang membuat itu, apakah misalnya kalau tadi Bapak singgung Kapolri itu kan belum ada gitu. Apakah posisi yang tertinggi itu sangat politis, maka akhirnya perempuan itu walaupun dari sisi karirnya udah bagus gitu, tapi kalau itu politis maka susah peluang perempuan untuk berada di posisi teratas. Kayak diplomat misalnya, diplomat mungkin di jenjang karirnya di Kementerian Luar Negeri udah bagus gitu kan, tapi akhirnya di posisi duta besar akhirnya mereka karena itu posisi politis makin kecil sekali peluangnya. Nah, sejauh mana aspek politis itu berpengaruh terhadap posisi perempuan di level tertinggi? Itu mungkin kurang lebih dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Iim. Ini aku akan bantu jawab mewakili Syabia. Singkatnya begitu ya, impact dari desentralisasi pemerintah daerah dan PKK tuh bagaimana? Jadi sebagai perbandingan, tadi kan aku cerita tentang Jakarta dan juga NTT gitu ya. Nah, karena PKK di tingkat paling bawah RT itu ada Dasawisma, di Jakarta itu Dasawisma diberikan gaji sekitar 500 atau 600 ribu lah per bulan. Nah, di NTT sendiri itu tuh hanya digaji 250 ribu atau 200 per bulan. Nah, yang kalau misalnya aku turun lapangan kemarin di Bogor, Dasawismanya itu malah justru tidak pernah digaji sama sekali. Jadi untuk alokasi dana, peran dari pemerintah daerah sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya pun memang ada perhatian yang lebih dari pemerintah untuk melibatkan PKK, program-programnya banyak juga melibatkan PKK di situ, tapi belum tentu PKK itu sendiri mereka diberikan layanan sosial. Kalau misalnya kita melihat pada visi dan misi dari pemerintah Kota Bogor misalnya, di situ tertera jelas bahwa mereka ingin membangun keluarga yang layak, aman dan sejahtera. Dan di situ memang
beberapa kali PKK dimention bahwa ini ada kontribusi dari PKK, tapi ternyata PKK kadernya sendiri itu pun tidak pernah diberikan gaji maupun layanan sosial. Jadi kita bisa melihat bahwa misalnya pun memang ada atensi pemerintah daerah di situ, tapi kita jangan terpedaya karena layanan sosialnya bisa saja memang tidak menguntungkan kader PKK itu sendiri. Gitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, silakan Sabina. Mbak Im, terima kasih. Ya itu mungkin kalau dari sisi metodologi Mbak itu kayaknya Mbak Im benar kalau mungkin dilakukan dengan misalnya lebih kuantitatif, kayaknya baru ketahuan sebenarnya berat di variabel yang mana. Tapi mungkin kalau saya ambil dari pendekatan analisis historis, misalnya berkaca tadi dari perjuangan sejak 1928, yang saya dapatkan, yang saya simpulkan dari analisis saya sebenarnya pertama, ide sebuah kebijakan yang pro-perempuan feminis itu tidak mungkin datang dari seorang politisi. Pun kalau dia politisi perempuan, jarang sekali itu, saya ada dalam parlemen, saya mau ngomongin kebijakan ini. Kecuali misalnya dalam kasus Nur Syabani misalnya, kasus Nurhana. Kan Nur itu dari jaringan gerakan dulu, kemudian masuk gitu. Jadi pasti ide kebijakan yang pro perempuan itu pasti dari jaringan gerakan. Jadi saya asumsinya berangkat dari situ. Nah kemudian untuk jaringan gerakan perempuan feminis bisa menyampaikan kebijakannya ke politisi perempuan di dalamnya misalnya, itu mereka pasti akan kolaborasi dengan jaringan yang lebih besar lagi, misalnya RUU Ketahanan Keluarga. Nggak mungkin hanya Ayla, itu Ayla pasti dengan jaringan yang lebih besarnya lagi, yang misalnya dengan 13 MUI yang menolak permen PPKS kemarin gitu, untuk bisa sampai ke Ibu Ledia Hanifah PKS. Sebenarnya ke DPD dulu, mereka dari DPD dulu, baru kemudian DPR gitu kan. Nah itu kenapa argumen saya pasti kolaborasi antar jaringan dulu, karena politisi biasanya untuk mempertahankan posisi strategis dalam, mereka hanya akan nolong yang paling mungkin akan vote buat dia, dan kalau di jaringan gerakan tuh akan bawa massa yang banyak untuk meningkatkan political leverage-nya kan Mbak ya. Bahwa ini yang dukung kebijakan ini sekian ribu tanda tangan. Ya jelas politisi baru mulai tertarik kan biasanya. Oke, jadi masanya banyak yang dukung gue kalau gue dorong ini, jadi itu sih Mbak. Makanya titik berat saya ada di kolaborasi antar jaringan. Terima kasih, semoga cukup menjelaskan. Terima kasih Sabina. Mbak Lilis, ada yang mau direspon? Kalau enggak, mungkin langsung Pak Majid, silakan. Iya, saya kira Kapolri harus diadvokasi. Bisa nggak secara tegas ada kuota 30% untuk jabatan pejabat utama di Polda itu adalah Polwan. Kalau Polwannya tidak sampai Komjen, tidak menjadi PJU di tingkat Mabes Polri, tidak menjadi pejabat utama yang para bintang 3 itu, nggak akan pernah bisa jadi. Dan kedua adalah memperkuat diklatnya. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Ibu Basaria, di lem diklat itu ada, jadi kalau polisi pertama kayak sekarang ini sedang ada penerimaan polisi ya, baik Polki, saya 8 tahun jadi pengawas penerimaan dari semua jenjang, baik Bintara, Tamtama, dan Taruna Akpol, termasuk yang dari jalur sarjana. 8 tahun saya ngawali itu. Tapi memang masyarakat kita juga culas. Dia nggak percaya diri kalau nilai anaknya akan dicurangi, maka dia menggunakan cara-cara lain. Kalau nggak lulus dia laporin. Jadi masyarakat juga memang perlu diajarkan bahwa mekanisme itu dikawal bersama-sama. Dan oleh karenanya juga di Lemdiklat, jadi setelah anak-anak nanti Bintara itu lulus, mereka akan mengikuti diklat, atau sering disebut dengan Diktuk, pendidikan pembentukan. Kalau Polwan khusus di Ciputat. Dan dari rekrutmen saja, Polwan itu secara Indonesia paling jumlahnya 500. Tapi coba lihat penerimaan polisi laki-laki itu jumlahnya 20.000. Jadi di SPN Polda Sumut sekian ribu, hampir semua Polda punya SPN. Dan pendidikan mereka sekarang dipercepat dari
9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, dan sekarang 5 bulan sudah jadi bintara. Sudah pegang tanda pangkat sebagai bintara Brigadir Polisi 2. Mereka sudah punya pendapatan hampir 4 juta. Bahkan sekarang dengan tunjangan lauk pauknya lebih tinggi dari ASN biasa, mereka bisa ngantongi hampir 10 juta. Jadi ini juga akan memberikan pengaruh pada pola hidup poluan kita yang mereka lahir dari generasi Z yang harus dipaksa dalam tanda petik karena tupoksinya mengurus publik, melayani publik. Ini tantangan yang tidak ringan. Oleh karenanya, ayo diadvokasi sepoluannya, bangun kerjasama dialog dari Ciputat, Win Ciputat dengan sepoluan terlalu dekat saya kira jaraknya, untuk bisa masuk materi-materi ini supaya ada percepatan atau akselerasi dari edukasi dan internalisasi bagaimana peran perempuan bisa ditunjukkan melalui kapasitas yang kuat. Saya kira itu Ibu, nanti kita bisa diskusi pada lain kesempatan. Terima kasih banyak Ibu Moderator. Ya, terima kasih banyak semua presenter. Saya belajar banyak dari sesi panel ini. Give applause untuk kita semua, dan makasih juga Mbak Ira sudah mengorganizer ini dan memberi ekstensi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Saya kembalikan ke Mbak Ira. Makasih banyak Mbak Iim. Sebelumnya kita foto bareng dulu yuk, biar ada semua foto di tiap panel. Siap. Yang lain boleh buka kameranya. Saya mau ambil fotonya. Mohon izin. Ibu Basaria lagi di mana itu? Di mobil. Mau jalan kemana? Jalan-jalan. Malam apa sana? Sabtu ya? Oke, saya ambil dulu fotonya. Oke, 1, 2. Kita tinggal satu layar nih di sini. Oh, itu ada anaknya Kang Sumadi. Makasih banyak ya semuanya, Mbak Iim, makasih banyak. Ini iya, saya juga sampai. Makasih Ibu Dokter Basaria. Nggak ngantuk gitu loh, padahal di Medan. belum tidur saya, tapi nggak ngantuk ya. Keren banget, inspiring banget, dan ini salah satu tema feminisme yang plural dan inklusif ya, sesuai dengan tujuan KCIF. Jadi makasih banget udah sharing penelitian dan kajian teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih atas nama KCIF, juga ke Mbak Iim ya, yang sudah memfasilitasi atau moderatori. Dan lain kesempatan kita ketemu lagi tahun depan, kirim abstrak lagi ya KCIF ya, kita ketemu lagi. Makasih banyak semua. Terima kasih Kak Dia. Ya. Terima kasih semuanya. Makasih Wina. Teman-teman. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Sampai ketemu lagi. Semua. Sampai ketemu di panel berikutnya ya. Masih banyak panel. Panel lain 1 jam lagi. Oke. Makasih Dadah. semua. Terima kasih. Izin keluar. Iya, makasih.